ada banyak godaan. Namun kita semua harus bertekun, itu saja. Oleh karena itu, agar kita dapat menikmati buahnya dan airnya yang segar itu. Oleh karena itu, kepada peserta baru, Emmausers yang baru, angkatan yang ketiga, kepada para fasilitator, saya sebagai Ketua Komisi Kitab Suci mengucapkan selamat, kita ikuti bersama. Mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika orang mengalami perjumpaan, penyertaan Tuhan, ketika Tuhan hadir, nothing is impossible. Tiada yang mustahil. 5 roti 2 ikan, tanpa Tuhan tidak mungkin. Tapi ketika Tuhan hadir, bukan hanya mungkin, tapi bahkan lebih panjang. Terima kasih. Mari kita dengan memakai pisau ketekunan, kita menikmati firman Tuhan, sabdanya itu. Selamat sore dan kita teruskan. Terima kasih Bu Ika. Kita lanjut dengan persiapan. Mari kita siapkan hati untuk persiapan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ibadah dibuka dengan nyanyian Datanglah Roh Kudus. Kita diajak untuk membuka hati terhadap Roh Kudus. Dialah roh yang lembut, roh cinta kasih sendiri yang hadir bagi kita saat ini. Ketika kita akan memulai suatu kehidupan yang baru. Bukan sebagai suatu kebetulan kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadir di EJ. Karena Roh Kudus sendirilah yang memanggil saudara-saudari ikut EJ ini. Tuhan Yesus Kristus datang dalam kuasa Roh Kudus, ingin meneguhkan kita, menguatkan kita, khususnya di masa pandemi ini. Mari kita buka hati kita rendahkan hati kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun, agar kita layak untuk ikut serta di dalam ibadat suci ini, dan dalam pertemuan-pertemuan EJ yang dilaksanakan. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Mari kita berdoa doa pembukaan. Silahkan Ibu Ari untuk memimpin doa pembukaan. Kami persilahkan Ibu Ari. Ya Roh Kudus, kami berhimpun di hadapan-Mu. Kami sadar akan kedosaan kami, tetapi sadar pula bahwa kami berhimpun dalam nama-Mu. Datanglah ke tengah kami, tinggallah bersama kami, dan terangilah hati kami. Berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenal kehendak-Mu, untuk menjadikannya kehendak kami, dan untuk mengamalkannya dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan-Mu, topanglah kami dengan kekuatan-Mu, karena Engkaulah Allah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Ya Roh Kudus, Engkau menghendaki keadilan. Bantulah kami menghargai hak orang lain. Janganlah Kau izinkan kami disesatkan oleh ketidaktahuan, binasa karena ketakutan atau kesembronoan. Persatukanlah kami dengan diri-Mu dalam ikatan kasih, dan buatlah kami setia pada yang benar. Karena kami berkumpul dalam nama-Mu, semoga kami memupuk keadilan dengan kasih, sehingga semua keputusan kami berkenan kepadamu dan layak Kau beri pahala yang dijanjikan kepada hamba yang baik dan setia. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu antar bacaan. Bacaan pertama dulu ya Romo. Ya, silakan. Bacaan pertama. Bacaan pertama. Bacaan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 8. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti di tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam berkobar-kobar seluruh peserta EJ Angkatan 3 dan fasilitator. Senang sekali saya bisa memimpin ibadat sabda pada malam hari ini. Nah, para emoser semuanya, Tuhan Yesus dalam Injil tadi dengan jelas mengatakan bahwa kita harus dilahirkan kembali. Nah, tentu saja apa artinya dilahirkan kembali? Tentu saja di sini bukan secara fisik ya. Tadi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa bukan dalam arti fisik ya, bukan juga dalam arti reinkarnasi ya, setelah mati kemudian lahir kembali menjadi suatu makhluk tertentu, bukan, mengalami kehidupan yang baru, yaitu menjadi ya. Tadi kita lihat bahwa Yesus mengajak kita menjadi manusia yang baru. Ya, manusia yang baru berarti kita diajak untuk meninggalkan manusia yang lama, yaitu manusia yang dikuasai oleh kedagingan, yaitu kecenderungan kepada dosa. Kita tahu dosa bersumber pada setan. Ya, setan adalah dia yang memberontak kepada Allah, menginginkan manusia untuk memberontak, untuk melawan, dan untuk menjauhkan diri dari relasi dengan Tuhan sendiri. Nah, setan bekerja dengan berbagai cara, dengan hawa nafsu kita, dengan kecenderungan kita yang menjauh dari hukum-hukum Tuhan, keserakahan, kemalasan, kemarahan, dendam, sakit hati, dan berbagai ketakutan, kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Maka
kita diajak tadi melalui EJ adalah suatu perubahan. Perubahan yang kita terima melalui rahmat sakramen baptis. Dan itu kita hidupkan kembali rahmat sakramen baptis, yaitu kelahiran kembali dengan ikut EJ ini. Karena kita akan menghidupi sabda Tuhan, firman Tuhan sendiri yang akan mengubah kita, akan sungguh-sungguh hadir untuk kita, ya, di mana Yesus Kristus hadir, ingin mencurahkan Roh Kudus-Nya, mencurahkan kuasa kasih-Nya melalui firman Tuhan yang kita gali bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Kita diajak untuk merendahkan hati. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan hati juga di antara sesama kita. Nah, tadi bacaan pertama luar biasa, itu di situ dikatakan bahwa kita diajak untuk menjadi bejana tanah liat yang akan dibentuk, diproses oleh sang tukang periuk. Nah, kita lihat bahwa bejana tanah liat adalah mudah dibentuk. Dia membiarkan diri di tangan sang tukang periuk, akan dibuatnya menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang tukang periuk. Nah, begitu juga dengan ikut EJ ini, kita membiarkan diri dibentuk. Kita melembutkan hati kita rendahkan hati kita. Bahwa sabda Tuhan, firman Tuhan adalah Dia, Tuhan sendiri yang akan membentuk diri kita untuk menjadi apa yang dikehendakinya. Nah, disinilah kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan yang Maha Kasih, Maha Rahim. Maka marilah kita ikuti EJ ini dengan hati berkobar-kobar, dengan kita mau rendah hati, ya, kita tinggalkan segala kesombongan kita tinggalkan segala kemalasan kita tinggalkan sikap-sikap kita yang tidak baik, dan biarlah firman Tuhan, sabda Tuhan, dialah yang akan membentuk kita. Kita juga bersyukur ada orang-orang yang mau bersama-sama. Maka melalui EJ ini kita punya teman seperjalanan, yaitu saudara-saudara kita yang nanti akan bergabung dalam kelompok-kelompok dan juga dengan fasilitator. Nah, ini menjadi teman seperjalanan kita, menjadi orang-orang yang menjadi pendukung, menjadi pendoa, dan menguatkan kita satu dengan yang lain. Maka mari kita sambut dan kita ikuti EJ ini dengan penuh syukur. Kita berterima kasih karena tadi bukan kebetulan, tetapi Tuhan memilih kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Kita menjadi manusia yang baru, manusia yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Di dalam hidup kita, kita bertemu dengan Tuhan yang membuat kita berkobar dengan penuh kasih. Pantun ini. Kapan-kapan kita pergi ke Anyar pasar. Selamat menjadi emosi. Bertemu Tuhan, hati selalu berkobar-kobar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mau menyampaikan doa-doa kita, karena kita bertemu dengan Tuhan di dalam diri sesama kita. Kita mau bersatu sebagai komunitas EJ, dan kita menyadari kuasa Roh Kudus yang menuntun kita satu persatu. Kami persilahkan untuk berdoa melalui doa umat. Kami persilahkan.
Please unmute, ma'am. Bagi Bapak Suci, Paus Fransiskus, para uskup dan para imam, ya Bapak, dampingilah selalu Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh dan penuh kebijaksanaan, seperti Tuhan Yesus Kristus menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabda-Mu yang hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda-Mu dengan bahasa yang dimengerti oleh orang zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan bekerja sama menggalang upaya untuk menciptakan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami. ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda-Mu tinggal di dalam hati kami. Semoga melalui Emmaus Journey, hati kami terbuka akan sabda-Mu dan menghayatinya dengan setia dan tulus. Dan semoga melalui Emmaus Journey, kami mampu menghasilkan buah-buah iman yang melimpah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Bagi mereka yang terkena wabah virus corona, para petugas kesehatan dan keamanan, semua personel pemerintah, serta para petugas yang mengamankan negara dan dunia dari ancaman virus ini, dengan rendah hati kami mohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, ya Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kami yang takut dan cemas di masa pandemi ini, bantulah kami agar kami mampu mengubah rasa takut itu menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, sehingga kami mampu menghasilkan buah-buah iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapak yang makasih, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil. Kami berdoa Engkau mengulurkan rahmat kerahiman kepada saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil dan mengampuni segala dosa kesalahan mereka. Berikanlah mereka kedamaian di dalam abadi di surga, dan bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan rahmat, kekuatan, ketabahan, serta kesejahteraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. kami. Marilah secara khusus kita berdoa bagi diri kita masing-masing, dan kita mendoakan para Emmausers EJ angkatan ketiga ini. Kita mohon. Kabulkanlah. ya Tuhan. Ya Bapa yang makasih, demikianlah doa-doa kami. Engkau mengetahui pergumulan kami di saat ini. Engkau mengetahui juga keprihatinan, ketakutan yang melanda hidup kami. Tapi kami percaya tangan kasih-Mu dalam kuasa Roh Kudus
Engkau melalui EJ ini ingin membentuk kami, ingin menjadikan kami menjadi putra-putrimu yang terkasih, yang mampu menghasilkan buah-buah berlimpah bagi kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda kami, Engkaulah yang menjadi pendoa bagi kami semua. Doakanlah kami, khususnya bagi para peserta EJ Angkatan ketiga ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur, Engkau memanggil kami satu persatu untuk secara khusus mengikuti EJ ini. Engkaulah yang mengendaki kami supaya kami menjadi manusia yang baru. Engkau memberikan kacamata yang baru bagi kami, kacamata iman, harapan, dan kasih. Sehingga hidup kami dapat menyongsong kehidupan yang baru yang Engkau tawarkan kepada kami. Semoga kami semua menjadi pembawa damai. Ketika terjadi kebencian, kami menjadi pembawa cinta kasih. Ketika terjadi penghinaan, kami menjadi pembawa pengampunan. Ketika terjadi perselisihan, kami menjadi pembawa kerukunan. Ketika terjadi kebimbangan, kami membawa kepastian. Ketika terjadi kesesatan, kami menjadi pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah kami menjadi pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para fasilitator, para peserta EJ Angkatan ketiga, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan ibadat suci sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita selalu berkobar-kobar dalam kasih. Hati kita berkobar-kobar
terima kasih kepada Romo Dwi dan Bapak Ibu semuanya. Baik, setelah ibadat pembukaan, kita akan mulai dengan pembagian sertifikat EJ2 secara virtual. Baik, sebentar. Saya panggilkan untuk pertama adalah Bapak Vincentius Pendi Winata. Selamat untuk Pak Pendi. Terima kasih, Bu. Ininya ternyata sulit juga ya. Pak Indra. Ya. Sebentar Pak Indra, saya inikan dulu. Baik, silakan. Bu Ika, Kak Ika. Suaranya Kak Ika. Oh ya, oke, kami panggilkan untuk Bapak Stefanus Indra Wahyu. Selamat ya Pak Indra. Terima kasih telah mengikuti perjalanan selama 9 bulan bersama kami. Berikutnya kami panggilkan adalah Bapak Johannes Marboto Sugiarto. Saya minta maaf, mungkin agak ini, saya mesti nyari dulu ini Pak Yohanes. Yang mana? Pak Yohanes? Ya. Pak Marwoto namanya. Pak Marwoto iya. tidak hadir ya? Ada. Itu ada Pak Marwoto. Oh, Pak YM, ya. Ada. Pakai apa namanya, YM? Iya. Oke. Ya, YM. Saya mesti pin dulu Pak, sebentar. Biar kita ada fotonya ya Pak. Baik. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Marwoto sudah bersama-sama kami. Baik Pak Gresta. Baik, berikutnya Pak Gresta. Ya. Herakius Sudarsono. Ya. Kita ada fotonya ya Pak Gresta. Ditunggu. Senyum manis. Sip, Pak Gresta. Terima kasih Pak Gresta. Terima kasih. Berikutnya adalah Ibu Maria Bernadette Dwi Kartika. Sebentar Bu Dwi. Oke. Halo Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi sudah bersedia ikut bersama-sama kami di Emmaus. Berikutnya kami panggilkan Ibu Minarni Amir. Ini atas namanya siapa ya? Minarni di mana nih? Minarni di Zoom-nya atas nama siapa? Belum masuk. Kayaknya belum masuk Bu ya. Artinya kita lewat ya. Iya. Begitu kita ke Bapak Emilianus Roni. Pak Roni. Sebentar Pak Roni, saya kasih admin. Halo Pak Roni. Ya, thank you. Salam berkobar-kobar. Selamat ya Pak. Ya, thank you. Oke. Berikutnya adalah Ibu Anastasia Anike Arif. Halo Bu Anike. Selamat ya Bu. Berikutnya adalah Bapak Antonius Agus Supriyatmo. Ini Pak Agus Baktikasi ya? Benar? Iya, Agus Baktikasi. Jadi Agus BK kan saya. Halo. Halo Pak Agus. Selamat ya Pak Agus. Telah menyelesaikan perjalanannya. Berikutnya Vianti. Sebentar ya. Novi.
Halo Novi. Terima kasih sudah menyelesaikan perjalanannya 9 bulan. Salam berkobar-kobar. Selanjutnya dengan Ibu Ika Francisca Satriawan sendiri. Bentar. Saya sendiri ya? Iya. Sebentar nih, ternyata terputus. Oke, saya sendiri. Mukanya menghadap sini. Mukanya menghadap. Maaf. Oke. Selanjutnya dengan Bapak Edmund Flori Rusdianto. Sebentar ya Bu, ini ternyata ada kesalahan. Tadi, tadi atas nama Bapak siapa, Edmund Flori Rusdianto. Pak Edmund. Edmund di situ. Edmund ya. Ya dengan Vero di situ. Pak Edmund. Nah. Isunya. Ya. Senyumnya manis Pak Edmund. Senyum Pak Edmund. Oke. Thank you Pak Edmund sudah dari jauh-jauh. Bu Andika tolong sebutkan nomor urutnya Bu Andika biar memudahkan Bu Ika Satriawan. Terima kasih. Oh ya, nomor 4 Maria Goretti Tina Supandi. Ya. Ya, halo Bu Tina. Halo. Manisnya Bu Tina. Yes. Berikutnya nomor 15 Ibu Beatrix Arisdiatmi. Nah, Bu Ari senyum termanisnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih sama-sama Andika. Berikutnya dengan nomor 16 Maria Yudit Wirawanti. Sebentar. Ibu Yudit, sebentar. Bu Yuditnya, bentar ya Bu Yudit. Nah, halo Bu Yudit. Iya, senyum termanis Bu Yudit. Sip. Berikutnya nomor 17 Bapak Frederikus Susapto Basuki. Maaf Pak Sabto, atas ada nggak? nama... Kayaknya nomor 17 nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Bapak Antonius Dwi Sunu Widodo. Pakai atas nama siapa Pak Widodo? Selamat malam, terima kasih. Pak Widodo pakai Pak Widodo namanya siapa? Pak Widodo. Pakai namanya siapa Pak Widodo? Di Zoom-nya pakai namanya gimana Pak Widodo? Tidak ada. Pak Widodo. Hah? Tadi sudah dijawab kan Pak Widodo? Halo Pak Widodo. Pak Widodo. Ketendang mungkin. Oh, oke. Kurang bagus. Ya. Kalau begitu Pak Widodonya. Bapak ada. Pak. Mana ini? Malam. Oh, Pak Theodorus itu tadi. Itu Pak Theodorus, Pak Widodo. Bagus, Ibu. Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus. Oh, baik. Sampai Pak Gadi. Oke. Ya. Iya. Pak James. Berikutnya ada nomor 19, Bapak James Antonius. Pak James. Nggak kedengeran. Iya, ya. Pak Theodorus silakan bisa di-mute. Pak James.
Oke, terima kasih. Bu Andika bisa tolong di-unmute kembali. Oke, ya, terima kasih Pak James. Berikutnya nomor 20 adalah Bapak Joseph Kristoforus Budi Hartono Wijaya. Baik, Pak Budi. Pak Budi. Terima kasih sudah ikut bersama-sama dengan kami. Terima kasih Pak Budi. Berikutnya nomor 21 adalah Katarina Christine Majora. Ibu Christine, ada? Ada? Ibu Christine? Tidak ada. Tidak ada. Nomor 22, Budi Kurniawan Lugina. Ini juga kayaknya tidak ada juga. Ada juga ya. Iya. Nomor 23, Margareta Hetiana Yasin Raharja. Kayaknya tidak ada juga ya. Tidak ada juga. Nomor 24 adalah Ibu Francisca Saveria Epi Sutisna. Oke, Bu Evi. Silakan senyum. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Adalah nomor 25 Gabriel Parkgel. Gabriel Parkgel terakhir. Mas Gabriel. Nah, ini dia calon presiden Amerika selanjutnya kah? Selamat Mas Gabriel. Semua kelas sudah kembali ya. Kalau sudah, boleh Ibu Cika lanjut. Baik, kita sudah kembali lagi ke main room. Untuk selanjutnya, kita mulai dengan tanpa berlama-lama. Kami mohon Pak Agus Gunawan untuk memberikan sedikit inspirasi peranan EJ bagi dunia dan gereja. Silakan Pak Agus. Pak Agus, suaranya masih belum Pak Agus. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Dominikus Agus Gunawan. Jadi Agus kalau dulu agak disingkat, agak gundul sedikit. Kalau sekarang agak gemuk sedikit. Tapi Gunawan, gemuk namun menawan. Nah, amin Bapak Ibu. Ya, supaya tidak berpanjang lebar, saya akan membahas sedikit mengenai evangelisasi pada zaman now, ya. Pada zaman now. Nah, ini apa maksudnya? Kalau tadi Pak Alfon Romo mengatakan ya kita kalau masuk EJ harus punya antusiasme dan sebagainya. Nah, saya lebih melihat bagaimana kita ikut EJ sambil mempersiapkan diri untuk keluar, ya. Nah, jadi pada zaman now, zaman sekarang. Jadi maksudnya itu adalah kita melakukan evangelisasi, ya. Evangelisasi itu mewartakan kabar gembira. Memberitakan kabar gembira itu apa? Yesus, ya. Memberitakan Yesus kepada orang lain. Nah, tapi kita perlu lihat pada zaman sekarang. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris, kita punya past, present, future kalimat, ya. Ya, kalau itu ya present-nya ini dikatakan present to now. Present itu juga berarti hadiah. Nah, jadi zaman sekarang itu kita perlu manfaatkan, ini adalah hadiah. Buat mana? Buat masa depan. Nah, kalau masa lalu, itu kita belajar dari apa yang telah kita lakukan masa lalu. Ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk.
Nah, semuanya yang pengalaman baik buruk tidak bisa diubah, tapi jadikan pengalaman untuk belajar. Ya. Nah, kita sekarang juga di sini Bapak Ibu dipanggil ya untuk ikut Emmaus Journey. Tadi harus ada antusiasme, ini akan menjadi pisaunya untuk buka kelapa. Tadi ya Romo Adi bilang seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat ini. Ayat ini Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku, Yesus, lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman ya, anak-anak OMK semua, saya katakan, Yesus mengatakan kita bisa melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, apa yang Yesus lakukan? Banyak, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengendalikan alam, ya, menyuruh badai berhenti dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, dikatakan kita bahkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, apakah kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar? Kalau Yesus membangkitkan beberapa orang mati, kita bisa membangkitkan 10 orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang yang kusta, kita bisa membangkitkan yang kena COVID. Nah, percaya nggak Bapak Ibu? Kita bisa melakukan yang lebih besar. Gimana? Bu Silvi? Bisa melakukan perkara yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus? Wah, nggak mungkin, Pak. Yesus kan guru kita. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bukan pekerjaannya lebih dahsyat dari Yesus, bukan. Ya. Maksudnya seperti ini. Paulus itu melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mewartakan itu di daerah Galilea, Yudea, Samaria. Ya, hanya daerah situ aja. Nah, tetapi Paulus di Asia Kecil. Ya, dia ke berbagai negara, bahkan sampai ke ujung dunia. Ujung dunia waktu itu adalah Roma. Ya, Roma itu ujung dunia. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang bisa melakukan yang lebih besar, yaitu apa? Di Bogor. Yesus nggak pernah mewartakan di Bogor, nggak pernah di Baranang Siang Indah. Ya, nah sekarang kita bisa melakukan hal yang tidak Yesus lakukan. Kenapa? Karena kita jadi alatnya. Ya, amin, Bapak Ibu. Pak Yoyo, malam. Ada Pak Yoyo di sini ya. Nah, jadi jangan takut Bapak Ibu. Kita melakukan perkara yang lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan. Ya. Nah, khususnya sekarang adalah yang lebih besar apa? Di zaman now ini. Nah, di zaman now ini ada apa? Ini yang mau kita lihat. Ya. Ya. Dulu katanya ada dinosaurus. Saya pernah ditanya, waktu dulu ada seorang bertanya dalam kelompok sharing, Pak Agus, dulu ada sekarang dinosaurus kok nggak pernah disinggung di Alkitab ya? Nah, kok nggak ada di Alkitab Pak Budi, kenapa? Ada nggak kata dinosaurus, tyrannosaurus di Alkitab? Nah, waktu itu saya juga baru belajar, saya tanya ke yang senior, gimana? Oh, Alkitab kan bukan ilmu pengetahuan, bukan buku ilmu pengetahuan, bukan buku sejarah, tapi buku tentang iman. Ya, kalau semua makhluk mau disinggung, semut segala semut ada, ya, cerita mengenai semut ada. Nah, dinosaurus itu memang dulu ada, ya, bukti-bukti ilmu pengetahuan. Tetapi sekarang mereka kemana? Ya udah punah. Kenapa? Karena katanya dulu ada meteor jatuh ke bumi, bumi kebakar, hangus. Nah, makanan habis, daun-daunan. Nah, mereka juga
tidak bisa menyesuaikan diri. Karena menurut Darwin itu dikatakan begini, ya, yang paling kuat belum tentu bisa survival. Ya, bukan juga yang paling pinter, the most intelligent. Tapi yang bisa bertahan itu yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, dinosaurus itu tidak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa beradaptasi dengan perubahan? Nah, manusia punya emosi, punya akal budi, punya kreativitas, punya otak. Tentu saja manusia bisa. Nah, inilah yang menyebabkan manusia bertahan. Ada beberapa binatang, banyak binatang yang sudah punah. Nah, kita akan melihat dalam perubahan ini, apakah adaptasi, khususnya dengan COVID di sekeliling kita. Nah, kita bisa beradaptasi nggak? Nah, ya, dan beberapa hal lagi yang mau saya perlihatkan, perubahan yang ada di sekeliling kita itu selalu terjadi. Apa yang tetap di dunia? Yang tetap di dunia itu adalah perubahan. Mengapa? Karena dari tadi kita kumpul jam 5:30 sampai sekarang hampir setengah 8, umur saya udah bertambah minimal 2 jam. Ya, 2 jam lebih. Rambut saya tambah panjang. Dalam masa pandemi ini susah nyari tukang cukur, jadi tambah gondrong aja. Ya. Nah, ada perubahan selalu terjadi. Betul nggak Bu Lani? Perubahan selalu terjadi. Ya, usia kita tambah panjang, gigi kita tambah panjang. Enggak ya, kuku kita tambah panjang, rambut kita tambah panjang. Nah, itu adalah perubahan-perubahan. Nah, kemudian kita mau lihat lagi, tentu saja secara iman yang tidak berubah adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap. Kuasanya tetap, ya. Nah, itu dari segi iman. Dari segi yang lain, perubahan yang selalu terjadi. Apa penyebab perubahan? Banyak. Teknologi, dengan adanya Zoom misalnya, itu memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh seperti sekarang. Ya. Berbagai karya inovatif karena manusia kreatif. Dari segi ekonomi, globalisasi, misalnya ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, ya, ASEAN itu daerah perdagangan bebas, dan yang kita rasakan sekarang pandemi. Nah, pandemi ini mengubah pola hidup kita. Dulu kita belajar offline, sekarang online. Dulu 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya juga nggak kenal apa itu Zoom. Nah, tapi dengan adanya Zoom, kita diperbaharui. Kita mau nggak mau belajar, menyesuaikan diri. Kalau saya nggak mau, ya saya akan terlindas dengan kemajuan zaman. Ya, politik berubah dan sebagainya. Nah, apalagi yang kita ingat berubah, ya. Perubahan itu mungkin Bapak Ibu masih ingat Kodak, ya, Nokia. Nah, kemana sekarang Kodak, Bapak Ibu? Dulu kan, Bu Evi, kita mau jalan-jalan nih, anak RP, udah bawa Kodak belum? Nah, udah bawa Kodak belum? Kodak apa artinya, Bu? Kamera. Kamera. Ya, padahal Kodak itu mereknya. Tapi udah jadi nama generik, ya. Kamera udah terkenal. Kamera, film, kertas foto. Sekarang perusahaan ini dinyatakan bangkrut. Ya. Nokia itu dulu katakan handphone sejuta umat. Ya. Nah, kemana Nokia sekarang? Bu Agnes, kemana Nokia? Sudah nggak beredar. Di tukang loa. Ya, di tukang loa. Sekarang adanya tinggal Nokia, bukan Nokia. Nokia, ya. Nah, jadi Nokia dulu memang populer, tapi pada zaman Android, ada Android muncul, Nokia nggak mau berubah, ya, ketinggalan. Sekarang jadi udah dibeli Facebook, masih ada, tapi kurang udah, nah mereknya udah nggak dikenal lah, ya, relatif seperti itu. Daryl pakai Nokia?
Dari Gilbert? Pakai Vivo sekarang. Nah, Vivo ya. Nah, mau nggak pakai Nokia? Dulu sejuta umat. Nah, nggak mau, udah ketinggalan ya. Nah, jadi kita harus ngikutin perubahan zaman. Kalau enggak, kita akan mati ya. Change or die ya. Nah, berubah atau mati. Nah, ya kita ikuti lagi selanjutnya. Nah, dengan teknologi saya akan banyak menyinggung teknologi. Nah, kita lihat ini. Sekarang ada istilah Spotify, BNB, ya, Netflix. Nah, buat anak muda ini populer ya. Ini adalah ya untuk musik dengerin di Spotify, untuk film di Netflix, untuk ya buat nonton. Nah, Facebook dan sebagainya. Ojek dulu, ojek di rumah-rumahan banyak. Begitu Uber masuk kan tukang ojek pada protes, nggak boleh masuk perumahan. Ada ojek, Gojek, ada Grab. Sekarang tukang ojek itu pada kemana? Tukang ojek yang tadi menolak Uber, Grab, Gojek. Nah, sekarang mereka udah merasakan manfaatnya, ya mereka udah bergabung, ya jadi pengendara Gojek dan sebagainya. Nah, karena kalau enggak, ya mereka menggunakan handphone sebagai alat komunikasi kan, mau pesen Gojeknya di mana dan sebagainya. Nah, kemudian ini perubahannya karena apa? Karena faktor digital, ya elektronik. Nah, kemudian juga ada halodoc sekarang. Nah, dokter. Kemarin saya mau ke dokter Regina, begitu mau ke sana ditulis tidak terima pasien kalau mau konsultasi online. Nah, ya, dokter Regina seperti itu. Nah, tapi yang resmi ada halodoc. Nah, halodoc kalau sakit tinggal konsultasi aja. Ada Gojek tadi, ya macem-macem. Nah, semuanya mau nggak mau, ibu-ibu banyak yang sudah belanja secara online, ya. Dengan menggunakan handphonenya. Nah, jadi handphone itu sekarang begitu banyak dipakai. Apakah kita di EJ juga pakai? Ya, kita pakai Zoom. Ya, kita pakai teknologi yang mirip-mirip. Nah, karena tanpa itu kita juga akan ketinggalan zaman. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan diri dengan teknologi. Saya boleh cerita dulu, sebenarnya waktu EJ dulu angkatan ke-1 ya, Bu Ika ya. Ya, waktu kita angkatan ke-1 itu kita baru masuk buku 3, pandemi mulai. Nah, EJ-nya tadi oleh Pak Fudi dikatakan di stop karena EJ itu harus offline. Nah, tapi kita coba jalan. Ya, akhirnya EJ Center mengizinkan, terserah paroki masing-masing kalau mau mulai, kalau mau ditunda. Nah, beberapa paroki banyak yang ditunda. Ya, kita di SFA ini mulai. Ya, walaupun dulu seminggu jadi satu bab itu 2 minggu. Ya, karena kita masih menyesuaikan diri. Banyak ibu-ibu yang HP-nya cepat panas, yang nggak terbiasa. Nah, kita pun sebagai fasilitator nggak terbiasa ya belajar, mau berubah. Nah, akhirnya EJ1 selesai walaupun buku keempatnya ditunda. Nah, EJ2 kita jalan online 100%. Nah, akhirnya yang EJ1 buku keempatnya selesai, EJ2 juga selesai, EJ3 pun kita pikir dulu sebagian mau offline. Ternyata dari EJ Center memutuskan kita tetap online ya tahun ini, dan memang pandemi juga kan merajalela lagi COVID-nya ya, jadi kita tetap jalan. Di beberapa paroki ada yang satu angkatan tuh selesainya 2 tahun ya, contohnya di Alam Sutra, di MBSB juga nggak jalan waktu kita 2 tahun lalu ya, mereka baru sekarang jalan lagi. Nah,
Itu pengalaman kita beradaptasi dengan perubahan, ya. Nah, kita lihat teknologi itu apa yang terkenal. Anda kenal 5G. Nah, kita padahal di Bogor, di Indonesia, mungkin baru 2 tahun lalu, ya, suruh ganti SIM card-nya pakai 4G. Oh, ternyata di Cina udah ada 5G, ya. Nah, dengan 5G apa? Kecepatan internet kita jadi 100 kali lebih cepat. Apa dampaknya? Dampaknya antara lain ini. Kita nyetir mobil, nggak perlu pakai supir. Kenapa? Karena udah ada programnya. Ya, dulu memang sudah dibuat ini. Google sudah membuat Google Bike. Ya, motor jalan sendiri, nggak usah pakai pengendaranya. Tapi ternyata tahun lalu dihentikan. Kenapa? Karena tabrakan. Tabrakannya kenapa? Karena internetnya lambat. Jadi begitu mau disuruh belok, mobil motornya masih jalan, nah beloknya lambat karena internetnya masih 4G. Tapi dengan 5G sekarang, nah nggak perlu lagi. Jadi sopir saya udah pensiun. Kalau saya nanti mau pergi, udah saya naik mobil. Kalau mobilnya mobil yang cukup gitu ya, yang bisa dikendarai begitu. Saya tinggal pencet knop, udah jalan. Ya, saya tinggal tidur aja. Nah, enak ini begitu. Ya, robotik juga akan berkembang. Ya, kemudian yang berkembang sekarang mobil listrik, Tesla. Ya, Tesla ini mobil yang dulu nggak terkenal. Mungkin kita dengar Toyota, Honda, Mercedes, BMW. Tapi tiba-tiba Tesla merajai. Nah, sekarang mobil-mobil lain mulai membuat mobil listrik. Kenapa? Karena tidak perlu BBM. Ya, tidak perlu polusi. Mobilnya juga tidak bersuara. Ya, nah, ini mobil Tesla. Jadi Tesla itu ini mobil yang sekarang jadi luar biasa ya, dicari orang. Dan buat Indonesia ini peluang. Kenapa? Karena dengan nikel Indonesia bisa membuat batu baterai, bukan batu baterai untuk senter ya, untuk mobil. Nah, ini ya. Siapa penemu Tesla? Siapa pemilik Tesla? Itu adalah Iron Man di bioskop, ya. Nah, Iron Man itu kan dikatakan ahli fisika, pinter, dia bisa buat alat untuk terbang, tapi berjiwa bisnis. Nah, di dunia ada namanya ini Elon Musk, ya. Jadi Elon Musk itu dikatakan Iron Man abad sekarang. Nah, dia punya Tesla, dia punya SpaceX, dia punya Hyperloop, dia punya The Boring Company. Nah, perusahaan ini Bapak Ibu kenal SpaceX, Hyperloop? Ada yang pernah dengar? SpaceX yang meluncurkan pesawat ulang-alik itu, pesawat ke luar angkasa. Ya, pesawat ulang-alik ke Mars. Ya, nanti kalau kita jalan-jalan bukan ke Danau Toba, bukan ke Yerusalem lagi, Pak Gresta, ke Mars. Ya, naik roket, nah ulang-alik, nah nanti biayanya memang diperkirakan masih $57.000. Tapi itu udah jauh lebih murah kalau roketnya cuma sekali pakai. Ya, nah dia manusia masa depan, ya, dikatakan manusia paling inovatif, ya. Dia buka Tesla aja itu dulu diketawain orang, tapi sekarang ditiru orang. The Boring Company apa? Perusahaan yang bikin terowongan seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok di Jakarta tuh, ya. Jadi terowongannya kan nggak digali, tapi pakai mesin langsung knockdown. Ya, langsung dipasang. Nah, seperti itu. Inilah masa depan kita. Nah, jadi kalau kita sekarang melakukan EJ-nya masih tradisional, ya kita ketinggalan. Kita mau ngapain? Nah, kita perlu mengikuti perkembangan zaman, ya. Nah, apakah kita masih mau EJ kayak zaman Tuhan Yesus? Ya kita jalan kaki. Ya, prinsip itu masih dipakai ya dalam proses pembelajaran kita juga, kita belajar berjalan bersama Yesus. Nah, tetapi yang kita lakukan bukan hanya dengan lisan,
Nah, tapi kita gunakan handphone, komputer, nah dengan teknologi, dengan sosial media. Nah, macam-macam sosial media. Anda bisa apa? Facebook, atau hanya WA aja, Twitter, atau TikTok. Nah, ya dipakai. Nah, kita di EJ kita sekarang kan ada 2 kelas OMK. Nah, mereka familiar dengan itu. Bu Dwi familiar dengan apa? Dengan TikTok ya? Bu Dwi. Suaranya Bu Dwi belum. Aduh, saya mah gaptek, Pak. Oh, nah sekarang kalau gaptek kita mesti belajar, jangan ketinggalan. Ya, kalau enggak kita itu. Nah, Pak Titi nanti udah memanfaatkan teknologi, ya. Nah, kita teruskan dulu ya. Nah, Ibu Sri Hartini aja udah sangat familiar untuk jadi host segala macam, Bu ya. Nah, belum ahli Pak, belajar. Ya, ya sambil belajar kan dengan Romo Untung apa Bu? Apa teh? VCAP ya. Nah, VCAP kependidikan ya itu. Nah, jadi kita saatnya berubah ya. Ya kalau ketemu orang sambil jalan kaki ya tetap kita lakukan, tapi kita juga manfaatkan teknologi ya. Nah, ini coba lihat apa yang dikatakan Paus Benedictus ya. Tidak ada satupun ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media. Media telah menjadi bagian integral dalam hubungan antara pribadi dan perkembangan hidup sosial. Ekonomi, politik, religius itu terkait dengan media. Bukan hanya media offline biasa, sekarang media online. Nah, ya. Ini yang lebih jelas yang dikatakan oleh Bapak Kardinal, ya, Kardinal Suharyo. Sikap Gereja Katolik sangat jelas, yakni selain menempatkan internet itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia, gereja juga turun tangan, mengambil bagian membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Ya, memang semuanya ada orang mengatakan jangan suka main internet. Di internet tuh banyak informasi yang porno, betul. Banyak petunjuk membuat bom jadi teroris nanti. Nah, betul. Tapi sama seperti pisau. Ya, Bu Tina pakai pisau buat apa? Bukan buat bunuh orang, tapi buat potong cabai, buat potong daging. Nah, semuanya netral. Ya, jadi internet juga dimanfaatkan untuk mengembangkan ya evangelisasi kita. Kita pakai itu. Nah, berikutnya ya ini tokoh-tokoh gereja mendukung. Mungkin kalau ada pastor yang tidak mendukung ya karena pastornya itu agak ketinggalan zaman. Tapi Romo Dwi udah sangat mendukung. Romo Adi mendukung ya. Nah, saya mau paparkan data ya, data mengenai internet, mengenai apa di Indonesia tahun 2021 Januari ya. Nah, kita lihat yang pertama ini ranking of aplikasi mobile ya. Yang pertama ternyata WhatsApp. Kita boleh dibilang semuanya pakai WhatsApp. Instagram nomor 2. Nah, orang belanja pakai Shopee, ya. Kemudian di Facebook Messenger di Facebook, Tokopedia dan sebagainya. Ini aplikasi ini rata-rata kita kenal. Telegram di ranking 8, ya. Nah, ini game. Nah, ini game yang anak-anak muda banyak kenal. Ini Mobile Legends. Ya, ada apa tadi? Ini PUBG Mobile. Nah, ini game-game yang terkenal, ya. Nah, kita di Indonesia nggak asing dengan itu. Kenapa? Karena Indonesia tidak ketinggalan dalam penginternetan. Ini Indonesia, ya. Nah, kita lihat data lain. Ini ranking of mobile apps, ya, dari jumlah downloadnya. Pemakainya banyak WhatsApp, tapi yang sekarang yang banyak download TikTok. Jadi TikTok itu lagi naik daun. Facebook, WhatsApp, nah ya.
Yang lain itu, yang game kita nggak singgung ya. Nah, jadi makanya tadi saya tanya Bu Dwi main TikTok. Nah ya, sekarang TikTok bukan hanya untuk dansa-dansi dengerin lagu, tapi banyak renungan juga yang ada di TikTok. Ya, kita perlu manfaatkan ini. Nah, ini kondisi Indonesia. Total populasi kita 275 juta ya Januari. Nah, kemudian urbanisasinya 57%, maksudnya yang tinggal di daerah perkotaan. Ya. Nah, yang pakai mobile connection itu ternyata 125% dari populasi. Populasinya 275, yang punya handphone 345. Jadi banyak di antara kita yang punya handphone 2 atau 3. Ya. Yang pakai internet baru 73,7%. Nah, belum sampai 100%, tapi udah tinggi. Ya. Nah, kemudian ini yang aktif dalam bersosial media, ya 61,8%. Artinya apa? Media-media itu banyak dipakai penduduk Indonesia. Kita, gereja, orang Katolik sudah memanfaatkan belum? Nah, ternyata relatif masih banyak yang kosong. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ini pertumbuhannya. Pertumbuhan penduduk 1,1%. Tapi pertumbuhan koneksi handphone itu 1,2%, lebih tinggi. Jadi setiap tahun pemakaian handphone lebih banyak. Pemakaian internet 15,5% pertumbuhannya. Jadi internet pun makin banyak dipakai. Nah, ini peluang buat kita, ya. Nah, ini dari total populasi sama, nanti Anda baca ya supaya saya percepat. Nah, sekarang kita lihat ini berdasarkan umur. Ya, yang berumur 13 ke atas itu kurang lebih 77,5%. Ya. Total populasi 275 juta. Nah, yang pakainya untuk usia gini 77,5% dari semua penduduk yang berusia 13 tahun ke atas. Yang 18 tahun ke atas 69, ya. Yang 16 tahun sampai 64, ini yang muda sampai ke agak udah matang, udah mau pensiun 66,2. Nah, ini pun masih banyak, ya. Nah, jadi yang usia 13 sampai yang tua pun masih banyak, ya. Ibu Tina masih aktif. Pak Ginting ikut sebagai peserta. Nah, luar biasa itu. Saya gini-gini juga udah hampir batas atas gini. Hampir mendekati 64. Nah, ya. Ini yang pakai mobile handphone, ya, 98,3%. Nah, dari mana ini? Percentage of internet user antara 16 sampai 64. Nah, ya 69,8 pakai ini. Pakai handphone 98,2, hampir sama ya. Nah, kemudian non smartphone, mobile phone, jadi nggak smart tapi mungkin jadi masih HP-HP yang agak kuno ya. Laptop belum terlalu banyak, 74,7%. Nah, yang ini apa? Ini tablet. Nah, tablet device cuma 18,5%. Nah, dari sini saya mau mengambil kesimpulan. Ini kalau jam pakainya lihat, ya. Orang pakai internet itu 8 jam 52 menit. Nah, per apa ini? Per hari. Jadi, sepertiga hari dipakai berinternet. Kalau pakai ini watching television cuma 2 jam. Sekarang juga akan makin mengecil lagi karena orang nonton nonton TV di internet, ya. TV saya mungkin udah 6 bulan nggak pernah ditonton, ya. Nah, kemudian sosial media 3 jam, ya. Nah, kemudian yang menggunakan untuk press media, untuk baca koran, berita COVID mungkin, ya, ini 1,5 jam lebih. Nah, yang lain untuk apa? Untuk ngobrol, untuk nonton film, berita olahraga, dan sebagainya.
Ya, jadi orang lama-kelamaan memang tergantung pada internet, pada gadget, pada komputer. Ya. Nah, dalam penggunaan internet yang banyak dipakai apa? Google, detik.com, YouTube, kompas.com yang dibaca. Ya, ini hanya untuk perbandingan. Nah, sosial media, ya ini total number of active social media user 170 dari 275 juta aktif, ya bukan hanya pembaca tapi pemakai, mungkin pengisi, YouTuber sekarang. Nah, ini ya, social media user as a percentage of total population 61,8%. Nah, perubahan tiap tahun yang meningkat 6,3%. Nah, ini semakin banyak orang yang pakai, ya. Nah, kalau yang pakai mobile, pakai handphone 99,1%. Artinya apa? Hampir 100% pemakai handphone itu menggunakannya untuk sosial media. Anda pakai untuk WhatsApp, untuk TikTok, karena TikTok juga sekarang tiap hari makin banyak yang kita lihat ya. Saya buka handphone, ini ada TikTok ini, lihat dulu sebentar, udah lihat yang berikutnya. Nah, jadi itu semakin populer. Pak Budi, lihat apa Pak Budi? Pak Budi main TikTok? Enggak ngerti. Enggak. Cuma dapat kiriman saja, Pak. Ya, tapi dilihat kan, jadi ya mungkin bukan aktif ya. Nah, oke. Itu awalnya lucu-lucuan juga, Pak. Ya, lucu-lucuan kan, senang kan? Nah, kita perlu happy-happy supaya sehat ya. Nah, yang bikinnya aneh. Ya, makanya kalau Pak Budi ngisi di TikTok mengenai EJ, nah itu menarik nanti. Nanti orang BSI itu banyak yang ikut EJ. Apalagi kalau Buzen isi EJ. Nah, orang gardu tinggi banyak lah ikut EJ Buzen. Ya. Oke ya, kita lanjutkan Bu Silvi juga. Nah, jadi pada prinsipnya ini sudah merajalela kemana-mana. Memang masih banyak di usia 13 sampai 60 ya tadi. Nah, jadi lihat coba. Yang di YouTube ini ya, percentage of internet user antara 16 sampai 64 yang pakai YouTube 93,8. Pakai itu bukan berarti pengisi, minimal lihat. Contohnya gini, mama saya udah 80 lebih di jalan roda. Sekarang pakai YouTube apa? Dulu saya lihat memang untuk misa online, ya. Terus akhirnya dia cari, gimana nih bikin masker, ya, bikin masker polanya gimana? Dia cari di YouTube, ya, dia bisa bikin masker. Nah, cara masakan dan sebagainya, ya. Jadi itu lama-lama orang ya terbiasa. Walaupun sampai sekarang untuk ngisi pulsa nggak bisa. Ya, kalau ngisi pulsa, telepon anak saya, pulsanya habis. Nah, itu ya. Nah, kita perlu menyesuaikan diri ya. Ini. Berikutnya. Nah, ini ya. WhatsApp yang paling tinggi dari sosial media mobile apps. 30,8 jam per bulan. Rata-rata setiap orang. Ya, kita mungkin tiap bulan kita dengan adanya EJ, pakai HP atau pakai komputer lebih tinggi. Ya. Nah, ini rata-rata anak SD juga pakai kan untuk sekolah. Nah, kesimpulannya ini, pengguna internet tiap tahun selalu bertambah, ya, dengan cepat, ya, lebih banyak dari pertumbuhan penduduk. Pengguna internet mayoritas itu untuk sosial media. Pengguna internet mayoritas pakai handphone, bukan pakai komputer, bukan pakai tablet. Penggunanya antara 19 sampai 34 yang mayoritas. Tadi di surveinya ya 16 sampai 64 ya, tapi yang mayoritas dipertajam lagi 19 sampai 34. Anak muda menggunakan internet untuk Facebook, YouTube, Instagram,
Walaupun dikatakan yang usia muda YouTube ini mungkin untuk yang golongan yang udah setengah tua, ya. Nah, yang muda kebanyakan pakai Line, nggak pakai WhatsApp juga. Nah, itu. Dan Indonesia lihat, peringkat negara dan kota pengguna internet. Indonesia nomor 4 dari negara-negara di dunia. Ya, mungkin kalah dengan Amerika, Cina, Jepang, mungkin hanya beberapa aja. Kita nomor 4. Jakarta, kota nomor 3 pemakai internet sedunia. Nah, malahan kotanya lebih hebat lagi. Ya, walaupun gubernurnya dipertanyakan. Nah, itu. Ini kesimpulannya. Nah, artinya apa? Kita punya peluang untuk mewartakan melalui digital, melalui internet, melalui WhatsApp, dan sebagainya. Nah, jadi kalau begitu, konsekuensinya dengan adanya digitalisasi apa? Konten ini mudah dikonversi menjadi file elektronik. Akibatnya memang mudah di-copy, mudah disebarkan, mudah ditransfer, tapi mudah dimusnahkan, mudah dicuri, mudah dimanipulasi. Ada plus, ada minusnya. Tapi terus terang, saya tidak setuju kalau materi EJ kayak gini dirahasiakan. Wah, ini jangan dibagikan, nggak boleh di-copy, nggak boleh direkam seperti kemarin kita waktu pembekalan. Saya nggak setuju itu. Ya, itu menghambat malahan. Kita mau menyebarkan masih rahasia. Nah, ininya harusnya disebarkan. Ya, Anda menyebarkan ya APP AAP ya. Nah, Bapak sebarkan. Kita perlu ini terang hasil niru. Hasil niru kan di internet kan kita bisa ngambil gambar, bisa ngambil materi, ya hasil niru kita modifikasi. Kan pakai metodenya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya kita nggak tiru plek. Ya Pak Moko, setuju Pak Moko? Nah kita modifikasi. Saya ambil gambar, saya gabung dengan yang lain. Nah jadi sesuatu yang baru, yang berguna buat kita. Ya, karena kita nggak mungkin semuanya mulai dari semuanya harus buatan sendiri. Ya nggak mungkin. Ya. Nah, kita pakai materi digital tadi akibatnya memang mudah ditiru orang, mudah dihapus, mudah diganti, mungkin jadinya berita hoax bisa jadi, ya itu bisa terjadi. Nah, tapi ini juga keuntungannya apa? Kita kehilangan batasan ruang. Tadi kalau dulu kita EJ itu harus datang, buang waktu. Nah, buang jarak, tempat, ya, buang ongkos. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Dengan Zoom kita bisa lakukan, ya, mudah. Nah, kemudian kalau kita, ini juga hasil contekan saya. Ya, ada orang yang mencari tes kata di internet. Nah, dia search kata, misalnya apa? Kata Yesus itu cuma 13,5 juta. Ketemunya. Ekaristi cuma 1 juta. Santo Yakobus cuma 524 juta. Tapi istilah seks ada 4,5 miliar. Hampir 5 miliar. Ya. Pornografi 500 juta hampir. Nah, cepat kaya Bunda Maria yang paling tinggi secara rohani 26 juta. Nah, jadi lihat. Orang lain memanfaatkan internet untuk yang duniawi, untuk kekayaan. Nah, yang rohani nggak ada. Ya, ini kita nggak bandingkan dengan yang agama lain. Jangan-jangan agama lain ternyata lebih maju. Katolik ketinggalan. Nah, berbahaya lagi. Ya, nah kita harus memanfaatkan ini. Jadi, kita kalau Anda lihat YouTube, mungkin YouTube banyak YouTuber yang menarik, pendidikan banyak ya. Kemudian artis-artis punya YouTube ya, jadi YouTuber yang bisa menghasilkan uang ya.
banyak di antara kita yang nonton, ya banyak itu. Nah, itu kenapa kita nggak gunakan untuk saluran rohani? Gimana? Malah sudah memanfaatkan internet, malah siapa lagi ini? Bu Yani gimana? Bu Francis. Ya Pak, sudah. Bu Yani udah jualan kue lewat internet kan? Belum. Belum. Nah, ya manfaatkan itu. Nah, pasarnya besar, ya. Nah, itu jadinya Bu Ika udah banyak ya pakai internet untuk apa aja Bu Ika? Ika mana nih Pak? Ika mana Nih nih? Bu Ika, Kak Oh. Ika. Banyak Pak setiap hari. Dari bisa Ya, sampai nah, malam-malam juga menggunakan kalau Bu internet. Ika ini tiap hari sampai malam, nah bentrok. Nah, kita juga manfaatkan itu untuk menyebarkan, ya, untuk evangelisasi. Nah, ya, ini, jadi kata-kata ini membuktikan bahwa orang yang rohani itu masih sedikit. Dan kalau ada pun YouTube-nya masih sangat sederhana. Nah, kalah dengan artis YouTuber yang terkenal. Kan tapi di internet juga sekarang udah ada penjelasan, pernah baca 10 pastor yang banyak karyanya di internet. Nah, antara lain Romo Yosef. Nah, ya. Nah, itu Romo Yosef malahan sudah berkarya di YouTube menghasilkan uang banyak. Dia sudah boleh dibilang malahan membantu orang, ya, dengan hasil dari YouTubernya itu. Ya, dia mungkin sebulan bisa dapat sekian juta. Ya, kita nggak tahu. Seandainya mungkin kalau nanti kita adain perlombaan EJ kelas Rabu malam, EJ kelas Sabtu malam, nah kita lomba buat channel di YouTube. Nah, siapa yang paling dulu tembus 1000 nanti dapat channelnya dihargai. Nah, itu ya. Nah, boleh kita adakan kontes seperti itu. Karena saya lihat EJ Center juga masih lambat mulainya. Ya. EJ yang lebih cepat mulai, ya, EJ Alam Sutra. Nah, yang mana lagi Bu Lana? Selain Alam Sutra apa lagi? Tangerang kali Pak ya. Ya, Tangerang. Nah, Yakobus kelihatannya belum ya, Yakobus. Yakobus sih umurnya kurang lebih beda 1-2 tahun sama kita. Ya. Yang umurnya tua dan maju itu MBK. Ya, MBK banyak channelnya di internet, banyak videonya yang kita ambil juga waktu Seven Last Word. Ya, videonya dia udah mulai taruh di YouTube. Nah, itu. Ya, saya lanjutkan lagi. Maaf Ya. Pak Agus. Ya. Mau mengingatkan saja sudah jam 8:15. Ya, oke, kita sampai jam 12 kan? Waduh, jangan dong Pak. Kepala kita pada sakit semua nanti ya Pak. Tolong, silakan Pak. Oke, bentar lagi ya. Nah, jadi kalau gitu, apa evangelisasi zaman now? Nah, evangelisasi zaman now itu adalah kita menyebarkan kabar baik melalui angkasa. Ya. Nah, sharing the gospel online melalui media inilah yang harusnya kita lakukan sekarang, ya. Jadi evangelization itu adalah always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. Nah, jadi kita harus bisa mengenalkan sebagai evangelis, mengenalkan Yesus. Melalui apa? Melalui berbagai media, di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Ya, ini saya dapat juga dari internet apa yang bisa kita lakukan untuk lakukan online. Nanti Anda baca sendiri ya. Nah, contoh yang dapat kita lakukan ada yang membagikan melalui WhatsApp doanya. Pagi dan malam dia bagikan melalui WhatsApp, ya. Nah, walaupun orang itu nggak kelihatan sekarang
walaupun dia membagikannya di grup yang kurang tepat gitu ya. Nah, buat renungan multimedia melalui YouTube. Misalnya saya punya judulnya Cerita Kehidupan. Walaupun udah sebulan ini agak mandek, nggak aktif ya. Buat rekaman pengajaran seperti yang saya lakukan Pak James beserta Bulana itu di MBA University. Kita punya channel MBA University. Seminggu sekali ada pengajaran Romo Uskup Awam. Nah, kita rekam, orang bisa nyaksikan lewat YouTube ya. Buat rekaman audio. Nah, ini sekarang istilahnya podcast ya. Saya coba belajar lagi membuat ini, saya namain lentik. Lenturkan hati Anda berkat inspirasi kecil. Ya, orang melalui suara aja. Ini melalui WhatsApp. Nah, membagikan ayat kitab suci. Nah, ini juga dilakukan oleh MBA University, oleh kelompoknya Pak James. Nah, banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kita manfaatkan ini ya. Ini beberapa buku. Ya, Digital Evangelism, You Can Do It Too. Nah, kita juga bisa melakukan. Cuman bukunya saya baru lihat di internet. Buku aslinya belum saya lihat. Maximize Your Influence. Nah, kita memaksimumkan pengaruh kita. Jadi ini lihat, how to make digital media work for your church, your ministry, and you. Nah, ini sebenarnya buat paroki juga. Ya. Nah, jadi kita perlu memang membaca buku ini. Nah, ya. Nah, Paus Fransiskus, find new ways to spread the word of God to every corner of the world. Ya. Ini Paus Fransiskus, sebarkan. Ya. Nah, firman Tuhan ini ke segala penjuru. Nah, saatnya kita melakukan digital evangelisasi. Ya. Nah, jadi teman-teman, alumni EJ, Emmauser, para peserta katanya disebutnya calon Emmauser, walaupun tadi orang EJ Center sendiri menyebutnya masih Emmauser semuanya. Ya, ini jadi agak rancu. Nah, selamat ber-EJ untuk peserta EJ 3, ya. Kemudian selamat melayani untuk alumni EJ dan peserta EJ pun bukan tidak boleh melayani. Ya, kita mulai melayani. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih panitia, saya kembalikan kepada Bu Ika. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Seperti yang tadi Pak Agus bilang, mari kita melayani. Saya yakin semua di sini pasti sudah melayani dan makin melayani dengan mengetahui apa yang Tuhan mau melalui firman-firman Tuhan. Baik, amin. Bapak, Ibu, terima kasih semuanya atas kehadirannya malam ini. Maaf, sudah makin malam saja. Kita foto? Oke, tapi saya minta kita foto bersama ya, Bu Lana? Iya. Oke, minta tolong dibuka videonya. Setelah foto bersama, kami mohon para panitia dari EJ 3, yaitu teman-teman dari Emos Juni 2, mohon tidak untuk live room dulu ya. Kita nanti ada pembicaraan sedikit. Oke, kita foto bersama. Ibu Francis Karumana, Bu Yani, tolong dibuka ya. Baik, kita di halaman 1, 1, 2, 3. Halaman yang kedua. Halaman kedua. Ibu Dia Senyum dan Pak Johannes. Ibu Dia dan Pak Johannes bisa tolong? Iya, mukanya dikasih dilihat full ya. Yang baik. Cantik, yang gantengnya mana? Oke. Sebentar. Oke, 1, 2. Halaman terakhir. Ya. Bu Novi, kita evangelisasi di dunia lain. 1, 2, 3. Sebentar lagi Bu Novi masuk kok Pak Agus. Tenang aja. Sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Yoyo, Bu Marina, Sampai jumpa di kelas di kelompok masing-masing.
Betul. Sampai berjumpa Ya. dengan Senin siang. para fasilitator dan Pak Edi nanti di kelas Setiawan. masing-masing. Oke. Pak Terima Yohanes. kasih. Oke, Terima kasih. yuk. Ayo, Sampai semua. ketemu di kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya, mari sampai jumpa. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama, Bu. Pak Agus boleh minta tadi PowerPoint-nya Pak? Oh iya, ya nanti akan dibagikan, ya. Oh iya, Boleh Bu. makasih ya, Pak, ya. Nanti lewat ini ya apa? Fasilitator kelas. Dari ya. fasilitator kelasnya. Oke, Ya, terima oke. kasih Bu Emil ya. Baik. Bu Tari, makasih. Tinggal siapa lagi ini? Masih ada Emerita Chong, Owen. Halo Owen Andri. Oke. Oke. Bu Dwi, Pak Dwi-nya mana? Pak Dwi. Ya. Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi yang Bu ulang Emerita. tahun mah. Sampai ketemu di kelasnya nanti. kali itu, Pak. Di kelompok masing-masing ya. Silakan. Bisa di live saja. Oke. Bu Yosefin, terima kasih. Selamat malam. Oke. Sudah semua? Kaos Masih kuning ada yang semua ya? Senin malam, Ibu Oke. Yosefina. Hitam. Oh, yang hitam mesti di remove nih. Ya, oke, mohon diri. Oke, terima kasih. Bagus dunia hitam Senin nih. malam, Ibu Yosefina. Hitamnya EJ tuh, hitamnya EJ. Tidak sendiri. Oke. Bisa. Senin malam? Siapa? Sebentar, ini ada Bu Yosefina. Kita bisa Itu ada Ibu Ari. remove saja, Ibu. Maaf, kami remove. Oke, sudah. 17. Oke, sudah beres ya. Oke, Baik. Ketua silakan, Ketua Panitia. Terima kasih Pak Agus, Bu Lana, Bu Ika, dan Pak Alfons. Mohon maaf sebelumnya, saya mohon maaf dulu terjadi beberapa kesalahan dan jaringan internet saya yang kurang baik. Tapi kalau ini ya so far kita masih oke. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua panitia. Dengan berakhirnya ibadat pembukaan, saya rasa harusnya tugas dari panitia sudah selesai ya, Pak Agus, Bu Lana, Bu Ika, dan Pak Alfon. Bu Lana tuh yang tentuin Bu Lana. Oke, jadi saya bersama teman-teman mengucapkan terima kasih karena telah diberi kepercayaan untuk menjadi panitia EJ, dan kami semua mohon maaf jika banyak kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja dari kami. Dan saya sebagai ketua panitia juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sangat semangat, dengan semangat berkobar-kobar mencari domba, bukan mencari domba di sini, mestinya mencari calon Emmauser di sini ya. Jadi terima kasih banyak, semua sudah bekerja keras dari awal sampai akhir. Nah, demikian dari saya. Silakan dari Bu Dana atau Pak Alfa atau Pak Agus atau Bu Ika. Dari saya dulu ya, Bu Ika Satriawan, Pak Titi, kemudian Bu Novi, kemudian siapa ya yang panitia, semua ada yang ada di sini, udah ya Pak Titi, Pak Gresta, Pak Roni, Pak Jem, Pak Gabriel, Bu Ari yang rapat terus ya. Novi. Tadi udah kan Pak. Ngefans sama saya Pak. Terima kasih juga. Terus teman-teman yang lain juga, Ibu Dwi banyak bantu juga ya cari calon Emmaus. Pak Indra, terima kasih juga videonya. Siapa yang belum disebut ya? Bu Evi, terima kasih. Bu Francisca Evi, Pak Budi juga terima kasih. Bu Tina, terima kasih semuanya ya. Semuanya kita kembalikan kepada kemuliaan. Silakan. Ya, baik, kita satukan hati untuk berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami berterima kasih karena kemuliaan kami boleh menyelenggarakan
acara ibadat pembukaan untuk Amos Journey Angkatan 3. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendampingi panitia, mendampingi kami semua hingga semua ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa, dampingi kami selalu agar kami dapat melaksanakan tugas dan panggilan kami masing-masing untuk bisa menyampaikan kabar baik, kabar sukacita daripadamu kepada teman-teman kami semua yang dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah selalu setia menyertai kami. Terima kasih, dan kini kami akan beristirahat. Jaga dan lindungilah kami beserta keluarga kami masing-masing, agar kami memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan daripadamu. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Evi. Bu Eka sebelum ditutup.